kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan melepas 2.000 peserta magang ke Jepang melalui kerjasama dengan International Manpower Development Organization Jepang atau IM Japan, yang diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan melepas 2.000 peserta magang ke Jepang di Jakarta, Kamis 21 September 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyampaikan pelepasan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan International Manpower Development Organization Japan yang hingga saat ini telah melaksanakan berbagai program pendukung pemagangan ke Jepang, seperti program bantuan subsidi prakeberangkatan senilai 100.000 yen kepada calon peserta magang yang sudah terverifikasi keberangkatannya ke Jepang, dan program dana usaha mandiri senilai 900.000 yen bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program magang ke Jepang baik selama 3 tahun maupun 5 tahun. Dalam sambutannya, Menaker juga turut memberikan motivasi kepada para peserta magang agar tetap semangat untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dan penuh kesiapan diri selama proses pemagangan ke Jepang berlangsung. Tujuan pelaksanaan seremoni pelepasan magang ke Jepang hari ini adalah untuk pertama, tentu kami ingin memotivasi para peserta pemagangan, dan tentu saja kami ingin memastikan bahwa adik-adik peserta magang ini benar-benar penuh dengan kesiapan untuk mendapatkan kompetensi dan skill, dan tentu saja mendapatkan pengalaman-pengalaman baru selama melakukan pemagangan ke Jepang. Program pemagangan ke Jepang ini merupakan upaya yang dilakukan Kemenaker untuk menjawab tantangan besar pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya peran Basnas selaku Badan Utama Pengelola Zakat Nasional untuk terus aktif dalam meningkatkan partisipasinya dalam mensejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrim hingga pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Pemerintah terus memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui program-program penanggulangan kemiskinan ekstrim, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rakornas Basnas berpendapat terkait pemberdayaan ekonomi, efektivitas program ini akan lebih maksimal jika melingkupi berbagai sisi pemberdayaan, seperti halnya kemudahan akses permodalan, penguatan produksi dari hulu sampai ke hilir, serta sistem pasar yang mudah, adil, dan terbuka untuk pelaku UMKM dari mustahik. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi dan kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk oleh Badan Amil Zakat Nasional selaku Badan Utama Pengelola Zakat Nasional. Wapres pun menekankan, peran lembaga Basnas sebagai mitra strategis pemerintah harus terus konsisten untuk meningkatkan partisipasi aktifnya agar mampu untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrim ini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya minta Basnas terus konsisten meningkatkan partisipasi aktifnya, tidak saja untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin ekstrim, tapi juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrim. Selain itu, Wapres pun meminta peningkatan pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi agar pengumpulan, penyaluran, serta pengelolaan zakat, infak sodako, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat mencapai hasil yang semakin optimal. Wapres berharap Rakornas Basnas tahun ini dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif, serta mampu untuk menelurkan rekomendasi program yang signifikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama para muzaki agar terdorong untuk menunaikan zakat infak sodako, melalui Basnas sebagai lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Informasi lainnya, pemirsa, pendaftaran CASN 2023 telah resmi dibuka. Salah satu syarat kelengkapan dokumen ialah harus menyertakan e-materai untuk dokumen CPNS 2023. Dan berikut kami informasikan untuk Anda bagaimana cara untuk membeli dan penggunaannya.
Masa pendaftaran calon aparatur sipil negara 2023 telah resmi dibuka. Salah satu syarat kelengkapan dokumen ialah harus menyertakan e-materai untuk beberapa surat pemberkasan seperti surat lamaran hingga surat pernyataan, bergantung masing-masing instansi. Materai yang akan digunakan sebagai syarat pemberkasan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 dinyatakan harus baru dan belum pernah dipakai sebelumnya. Adapun e-materai merupakan salah satu jenis materai yang memiliki format elektronik. Materai digital ini memiliki ciri khusus dan mengandung unsur pengaman yang diterapkan oleh pemerintah. E-materai dapat dipakai sebagai alat membayar pajak atas dokumen elektronik dan terhubung dengan sistem elektronik yang menampilkan dokumen elektronik. Pembubuhan e-materai pada dokumen bisa dilakukan dengan dua pilihan. Bisa secara langsung pada portal SSCASN ataupun melalui platform materai-elektronik.com atau e-stripmaterai.go.id. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, tarif bea materai ditetapkan dengan harga sebesar Rp10.000. Untuk pembelian e-materai, Anda harus membuat akun pada laman e-stripmaterai.go.id dengan menekan link daftar di sini, setelahnya isi data diri dan lengkapi dengan mengunggah file foto KTP. Setelah Anda memiliki akun, Anda dapat melakukan pembelian dan menggunakan fitur pembubuhan e-materai untuk dokumen CASN 2023. Langkah pertama yang Anda harus lakukan ialah dengan klik menu Beli e-materai. Login akun untuk melakukan pembubuhan dokumen, kemudian masukkan detail informasi dokumen seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen. Sebelumnya Anda dapat mengunggah dokumen dalam format PDF dan membubuhkan materai di posisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Langkah terakhir, masukkan PIN yang telah didaftarkan hingga pembubuhan selesai. Kemudian unduh file PDF yang sudah dibubuhkan oleh e-materai. Apabila terkendala dalam tahap pembelian hingga pembayaran e-materai CASN 2023, Anda dapat menghubungi pihak Peruri di portal Helpdesk melalui layanan 0811 1067 5555 dan email cs.digital@peruri.go.id. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berdialog dengan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kominfo terkait pertemuan Amri dan Somri langsung dari Vietnam sesaat lagi.